Hai sahabat tanah air. Mini Dhaka Malaysia yang juga dikenal sebagai Little Bangladesh merujuk kepada kawasan di Kuala Lumpur, Malaysia yang menjadi pusat komunitas Bangladesh di negara tersebut. Kawasan ini terletak di sekitar Jalan Silang, berdekatan dengan pusat Bandar Kuala Lumpur. Komunitas Bangladesh di Malaysia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan Mini Dhaka adalah pusat kegiatan komunitas ini di Kuala Lumpur. Penduduk Bangladesh di sini sering berkumpul untuk berbelanja dan bersosialisasi. Bagaimana bisa ada Dhaka yang merupakan ibu kota Bangladesh berada di Kuala Lumpur, Malaysia? Apakah mereka serumpun? Inikah wajah baru Malaysia sekarang? Tetap tonton video kami sampai akhir agar tak salah paham. Asal mula Mini Dhaka di Kuala Lumpur berkaitan erat dengan migrasi penduduk Bangladesh ke Malaysia. Pertumbuhan ekonomi Malaysia yang pesat telah menarik banyak pekerja asing termasuk dari Bangladesh yang datang untuk mencari peluang pekerja dan kehidupan yang lebih baik. Banyaknya orang Bangladesh di daerah ini membuatnya seperti Dhaka ibu kota dari Bangladesh. Dari sinilah kemudian ada sebutan Mini Dhaka. Pendatang Bangladesh pertama kali tiba di Malaysia sebagai pekerja kontrak pada awal 1980-an. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak penduduk Bangladesh datang ke Malaysia untuk bekerja di berbagai sektor, termasuk konstruksi, pabrik, layanan makanan, dan perkebunan. Mereka sering membentuk komunitas yang terkonsentrasi di kawasan-kawasan tertentu di kota-kota besar termasuk Kuala Lumpur. Mini Dhaka di Kuala Lumpur kemudian muncul sebagai hasil dari perkembangan. Dengan semakin banyaknya penduduk Bangladesh yang menetap di kawasan tertentu, terbentuklah pusat-pusat komunitas Bangladesh dengan berbagai fasilitas yang mendukung kebutuhan mereka. Mini Dhaka secara tidak resmi mengacu pada kawasan-kawasan di kawasan Jalan Silang di Kuala Lumpur. Sebenarnya Malaysia juga tidak tinggal diam dalam menertibkan Mini Dhaka. Sering dilakukan operasi penertiban di sini. Seperti pada tanggal 21 Desember tahun lalu, operasi besar-besaran difokuskan di area bernama Jalan Silang. Dan area sekitar kota raya yang keduanya sama-sama di ibu kota Kuala Lumpur. Lebih dari 1.000 warga negara asing atau WNA yang tidak memiliki dokumen sah ditangkap dalam operasi besar-besaran di Malaysia. Operasi yang melibatkan lebih dari 1.000 personil lintas lembaga ini bertujuan memberantas aktivitas kriminal terutama yang melibatkan WNA yang menjadi imigran ilegal di negeri jiran. Kepala Kepolisian Kuala Lumpur Komisioner Datuk Alauddin Abdul Majid menyatakan bahwa lebih dari 60 lokasi di kedua area tersebut menjalani inspeksi dalam operasi gabungan yang dipelopori Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Ketertiban Umum Bukit Aman. Termasuk dari Brigade Pusat Pasukan Operasi Umum, Unit Cadangan Federal, Departemen Bea Cukai, Departemen Imigrasi, dan Balai Kota Kuala Lumpur. Kami menahan lebih dari 1.101 warga negara asing yang tidak memiliki dokumen sah dari berbagai negara termasuk 2 anak-anak. Sebut Alauddin dalam konferensi pers seperti dilaporkan kantor berita. Kebanyakan WNA yang ditahan bekerja dan tinggal di area tersebut. Sedangkan beberapa lainnya ada di area itu untuk tujuan lainnya. Dia menyebut operasi itu bertujuan untuk menertibkan aktivitas kriminal di area itu dan kompleks kota raya terutama yang melibatkan WNA. Dalam operasi tersebut dilakukan penyitaan terhadap barang-barang selundupan yang nilai totalnya mencapai Rp14.530 atau setara 347,2 juta. Barang-barang selundupan itu mencakup 100 karton rokok, 80 karton minuman beralkohol, dan obat-obatan ilegal yang dibawa masuk ke Malaysia tanpa persetujuan Kementerian Kesehatan. Barang-barang tersebut sebagian besar berasal dari Nepal dan Bangladesh. Imigran legal sering bermasalah. Para pedagang lokal yang memiliki bisnis di area Jalan Silang menyambut baik operasi besar-besaran tersebut. Beberapa pedagang bahkan menyerukan lebih banyak operasi semacam itu demi menjaga area tersebut tetap bersih dan aman. Salah satu pedagang lokal menyalahkan para imigran ilegal sebagai penyebab masalah dan memicu kerusakan properti yang membuat pedagang-pedagang lokal ketakutan.
Beberapa warga asing sering ribut dan berkelahi saat mereka mabuk. Salah satu perkelahian mereka bahkan merusak kios-kios yang berada di sana. Hampir semua bisnis di area itu mempekerjakan imigran, yang kebanyakan berasal dari Bangladesh dan Nepal. Seorang pedagang lokal lainnya yang sudah berbisnis di area itu selama lebih dari 10 tahun terakhir menceritakan bahwa para WNA yang ada di area Jalan Silang seringkali tidak menghormati masyarakat lokal. Melihat warga negara asing, khususnya Rohingya, mengambil alih tempat ini seperti desa mereka sendiri. Mereka tidak menghormati masyarakat lokal, karena jumlah mereka yang banyak mereka menjadi tidak sopan. Mereka suka meludah kemana-mana tanpa menjaga kebersihan dan sering memicu masalah. Operasi yang dilakukan pihak Malaysia memang berhasil menertibkan Mini Dhaka. Namun itu tidak berlangsung lama. Tidak sampai 2 minggu digempur aparat, suasana di sekitaran Jalan Silang kembali menjadi Mini Dhaka. Warga asing berbagai negara meliputi Myanmar, Bangladesh, Pakistan, dan lain-lain telah kembali memenuhi hampir setiap sudut di Jalan Silang. Dan Lebuh Pudu, keberadaan khusus koloni asing ini sudah tidak asing lagi di Malaysia. Anehnya keberadaan mereka ini seolah diabaikan oleh pemerintah Malaysia. Padahal keberadaan mereka sudah meresahkan masyarakat sekitar. Kepolisian Kerajaan Malaysia dan imigrasi seharusnya meningkatkan operasi di lokasi-lokasi yang teridentifikasi setiap saat. Bukan secara musiman untuk menghindari negara tersebut dibanjiri oleh kelompok-kelompok tertentu, dan akhirnya menguasai kota-kota menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat setempat. Apa kabar Malaysia? Inikah wajah barumu? Sampai sini dulu informasi kami. Kami akan kembali lagi di episode selanjutnya dengan topik yang akan berbeda. Jangan lupa juga untuk bagikan ke teman-teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih.